Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Abang Iyal. Hari ini kita akan belajar tentang menolong sesama lewat berdoa. Oleh karena itu adik-adik, aku mau mengajak kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Aku mengajak kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah. Tuhan berkati kami, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh serius dan kami juga boleh menolong orang lain lewat berdoa. Kami menyerahkan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Yuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Yesus. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. Kita mau buat yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Kita mau katakan, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best, oh, I do my best for you. I do my best for you. I do my best for you. Suatu hari, Nabi Elisa pergi ke kota Sunem. Di sana ada seorang wanita yang memiliki banyak sekali uang. Setiap kali Nabi Elisa melewati kota Sunem, wanita ini pasti mengundang Elisa untuk makan di rumahnya. Dia sangat senang mengundang Nabi Elisa makan di situ. Elisa sangat sering melewati kota Sunem, sampai-sampai ibu ini berkata kepada suaminya, "Sepertinya kita harus membangun kamar khusus untuk Nabi Elisa. Kita bisa taruh tempat tidur, meja, kursi, juga lampu. Jadi Nabi Elisa punya tempat istirahat." Elisa sangat senang sampai suatu hari ia meminta pelayannya untuk bertanya kepada perempuan Sunem, "Engkau sudah berbuat sangat banyak kepada saya. Apa yang bisa saya bantu?" Tapi dia tidak berkata apa-apa. Sehingga Nabi Elisa bertanya kepada pelayannya, "Kira-kira apa ya yang dapat kita buat?" Lalu jawab pelayannya,
dan dia tidak memiliki anak dan suaminya juga udah tua. Lalu Nabi Elisa tampak terlihat senang dan dia berkata, "Itu dia, katakan kepadanya kalau tahun depan ia akan melahirkan seorang anak." Tapi perempuan Sunem tidak percaya. "Ah Nabi, jangan berbohong," katanya. Tapi Nabi Elisa tidak bohong. Tahun depannya ia benar-benar memiliki anak laki-laki. Bertahun-tahun sudah terlewati dan anak itu sudah bertumbuh besar. Suatu hari saat anak itu pergi dengan ayahnya, ia berkata bahwa kepalanya sangat sakit. Akhirnya ia menyuruh pelayannya untuk cepat-cepat membawa anak ini kepada ibunya. Sesampainya anak itu di rumah, ternyata anak ini sudah meninggal. Akhirnya ibu itu sangat sedih dan ia membawa anak itu ke kamar Nabi Elisa dan dibaringkannya di situ. Lalu dia bilang, "Aku akan pergi kepada Nabi Elisa hari ini." Lalu suaminya menjadi bingung, "Kenapa harus hari ini?" Lalu dia bilang, "Aku ingin menemui Nabi Elisa hari ini juga." Akhirnya dia berlari beserta dengan pelayannya. Dia pergi menggunakan keledai. Lalu dia menemui Nabi Elisa. Saat Nabi Elisa melihat perempuan Sunem, dia berkata, "Hei, itu kan perempuan Sunem." Tapi akhirnya waktu perempuan Sunem itu tiba di depan Elisa, dia menangis-nangis. Dia bilang, "Kamu harus bantu keluarga saya, Nabi Elisa. Anak saya meninggal." Akhirnya Nabi Elisa langsung datang ke rumahnya. Lalu dia berdoa untuk anak ini supaya anak ini bisa kembali bangkit. Nabi Elisa terus berdoa, dan berdoa. Dia tidak bisa tenang, dia berjalan ke sana kemari, tapi seperti tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba dengar suara bersin. Hacu, hacu, sampai 7 kali banyaknya. Ternyata anak ibu Sunem kembali bangkit dan dia sudah sembuh. Nabi Elisa sangat senang. Begitu kabar itu diketahui oleh ibunya, perempuan Sunem itu juga sangat senang. Kita lihat kan Nabi Elisa menolong Ibu Sunem. Gimana caranya? Nabi Elisa menolong Ibu Sunem dengan cara dia mau berdoa untuk Ibu Sunem supaya bisa mempunyai anak. Dan ketika anaknya sedang sakit, dia mau mendoakan sehingga anaknya Ibu Sunem akhirnya sembuh. Nah, jadi kita bisa menolong sesama kita dengan cara kita berdoa. Dimanapun, kapanpun, kita bisa minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Pokoknya adik-adik semua bisa berdoa. Karena berdoa itu berarti kita berbicara sama Tuhan. Kita boleh ngomong apa aja. Kita boleh mendoakan keluarga kita, papa, mama, adik, kakak, opa, oma, semuanya bisa kita doakan. Bahkan teman-teman kita sekalipun. Adik-adik semua, hari ini ayat hafalannya ada di Filipi 1 ayatnya yang keempat. Bunyinya, "Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Kakak Marla ulangi ya, Filipi 1 ayatnya yang keempat. "Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Sekali lagi ya Kakak Marla ulangi, Filipi 1 ayatnya yang keempat. "Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita." Kakak Marla mau tutup firman kita pada hari ini. Kita mau belajar berdoa sama-sama. Kita mau berdoa untuk bangsa kita. Kalau Tuhan izinkan supaya virus corona ini bisa hilang. Berdoa juga yang kedua untuk papa mama kita dalam pekerjaannya supaya Tuhan terus
memberkati orang tua kita. Yang ketiga, kita berdoa juga untuk keluarga kita supaya selalu sehat, supaya ada di dalam lindungan Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa sama-sama ya, ikutin Kakak Marla ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar untuk kami menolong sesama kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar menolong dengan cara berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami, supaya Tuhan bebaskan dari virus corona. Dan juga kami berdoa untuk papa dan mama kami. Tuhan memberkati pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami dan teman-teman kami serta orang-orang di sekitar kami supaya selalu sehat dan Tuhan memberikan berkat-berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau menolong sesama kami. Haleluya. Amin. Adik-adik ingat ya, kalau kita harus membantu sesama kita dengan tulus dan jangan lupa untuk selalu mendoakan orang-orang di sekitar kita. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Dadah. Jadi adik-adik, bulan ini kita belajar tentang membantu. Kita belajar tentang menawarkan bantuan, kita belajar tentang membantu dalam hal yang kecil, kita juga belajar tentang menolong orang yang sedang kesusahan. Dan hari ini kita belajar kalau kita bisa menolong, kita bisa membantu orang lain dengan berdoa. Jadi kita bisa doain papa mama kita bisa doain teman-teman kita, saudara kita bisa menolong mereka dengan berdoa. Jadi jangan lupa berdoa ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.